أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat gerhana matahari keluarga besar Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat dan barokah ini, kita umat Islam mengalami ada peristiwa gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena alam yang merupakan satu di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita renungkan, yang harus kita tadabburi. Jamaah rahmatullah, jangan sampai kita berpikir yang negatif atau negatif thinking, bahwa kalau terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, nanti akan ada bencana besar, akan ada virus corona kembali lagi, akan ada musibah-musibah, malapetaka dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran yang negatif, prasangka-prasangka buruk harus kita jauhi semuanya. Kita harus berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah sedang menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Di antaranya dengan Allah menjadikan ada gerhana matahari maupun gerhana bulan. Peristiwa ini juga terjadi di zaman Rasulullah, ketika ada peristiwa kematian putra Rasulullah yang bernama Ibrahim, yang saat itu baru berusia 1 tahun 10 bulan. Maka masyarakat jahiliyah kemudian banyak yang berkomentar, wah ini ada malapetaka, ada gerhana matahari ini adalah disebabkan karena Ibrahim putranya Muhammad meninggal, ini adalah bencana. Maka kemudian Rasulullah menegaskan bahwa adanya gerhana matahari dan bulan adalah tanda-tanda di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Adanya gerhana matahari atau bulan bukan karena kematian atau hidupnya seseorang, tapi merupakan fenomena alam yang merupakan tanda dari kekuasaan Allah. Untuk itu kalian berdoalah, kalian sholatlah gerhana. Inilah yang Rasulullah perintahkan untuk kita semua. Begitu juga zaman begitu berlalu, tradisi-tradisi saat itu di masyarakat kita Indonesia, di Vietnam, di Cina dan lain sebagainya. Ketika ada gerhana, mereka punya mitos bahwa ada bencana besar. Bulan ataupun matahari sedang dimakan oleh raksasa. Maka untuk itu mereka menyeru kepada masyarakat, kepada manusia untuk memukul benda-benda sekeras-kerasnya. Zaman dulu ada lesung dan tempat-tempat benda-benda yang lain, dan ada juga petasan dan sebagainya. Itu adalah cara tradisi yang tidak benar. Adanya gerhana bukan matahari atau bulannya dimakan oleh raksasa, oleh buto dan lain sebagainya. Tapi ini adalah fenomena alam, kejadian alam yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawablah oleh surat Yasin ayat 38 sampai dengan 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yaitu suatu tanda atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah
matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikian pula Allah tetapkan, Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui menetapkan bahwa bulan, Allah tetapkan tempat-tempat peredarannya juga. Sehingga setelah ia sampaikan ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun juga tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jamaah rahimakumullah, untuk itu kita semua harus punya pandangan yang positif, punya prasangka yang baik. Adanya gerhana ini merupakan rahmat dari Allah, karunia dari Allah untuk kita semua sebagai hamba-Nya. Begitu juga Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Fa idza ra'aytumuha fad'ullaha wa shallu hatta tankashifa." Matahari dan bulan merupakan setengah dari beberapa tanda kekuasaan Allah. Bukan karena kematian seseorang atau bukan pula karena hidupnya seseorang. Maka ketika kalian melihat gerhana, berdoalah dan sholatlah sampai gerhana tersebut hilang atau terang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Kuasa. Allah jadikan matahari dan rembulan. Allah jadikan matahari menyinari siang, menerangi siang. Allah jadikan rembulan bercahaya di malam hari. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara ayat-ayat Allah yang harus kita renungkan, yang harus kita tadabburi. Maka di ayat lain juga disebutkan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar. Begitu juga ada ayat yang berbunyi bahwa Allah ciptakan malam dan siang yang silih berganti sebagai bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika umat Islam mau merenunginya, mentadabburinya, maka akan mendapatkan pelajaran yang berharga, yang akan meningkatkan kualitas imannya, yang akan menambah rasa cintanya kepada Allah, rasa mahabbahnya kepada Allah, yang akan menambah rasa syukurnya kepada Allah. Sehingga tidak heran ketika orang-orang Barat meneliti, mengadakan riset atas satu ayat Al-Quran, sehingga mereka menemukan ilmu yang begitu menakjubkan. Satu contoh, Allah menciptakan siang dan malam. Ini ketika diteliti oleh para ilmuwan Barat, seandainya Allah menjadikan siang jam 12 siang ini berhenti mandek selama 200 jam lamanya. Jadi tetap jam 12, tidak berpindah jam 1, jam 2, sore hari atau malam hari. Siang dijadikan mandek jam 12 siang, 200 jam lamanya. Maka apa yang terjadi, semua yang ada di muka bumi ini akan mencair. Tak terkecuali dengan semua cairan tubuh kita ini akan menguap. Bagaimana kalau seluruh cairan tubuh kita ini menguap, terjadilah kematian atau mati massal. Begitu juga sebaliknya. Menurut hasil penelitian dari para ilmuwan Barat, kalau sekiranya Allah menjadikan jam 12 malam juga berhenti mandek selama 200 jam lamanya, maka apa yang terjadi? Semua yang ada di muka bumi ini akan membeku. Tak terkecuali cairan tubuh kita ini membeku. Bagaimana kalau seluruh cairan tubuh kita ini membeku? Mati kita, terjadilah kematian massal. Oleh sebab itu Allah tidak pernah
menjadikan malam dan siang ini berhenti mandek. 1 jam saja tidak pernah, 1 menit saja tidak pernah. Silih berganti antara siang dan malam. Inilah maha kuasanya Allah, maha sayangnya Allah pada kita semua. Jamaah sholat gerhana matahari, keluarga besar Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita setiap hari berpijak di bumi dengan adanya fenomena gerhana matahari ini, marilah kita sesekali melihat ke langit, sesekali melihat ke matahari. Apa yang terjadi di matahari? Matahari ini beratnya 1 juta kali lipat beratnya bumi. Beratnya matahari 1 juta kali lipat beratnya bumi. Sementara Allah memutar matahari, Allah menjalankan matahari dengan kecepatan 1 mil per detik. Begitu cepatnya. Dengan bobot yang sangat berat, Allah Maha Kuasa untuk memutar, menjalankan matahari dengan kecepatan yang sangat tinggi, 1 mil per detik. Begitu Maha Kuasanya Allah untuk memutar sesuatu yang berat, yang luar biasa. Bagaimana dengan Allah memutar hidup kita, memutar roda kehidupan kita? Apakah kita menganggap masih punya perasaan bahwa Allah tidak mampu merubah kita semua menjadi lebih baik? Pasti Allah Maha mampu. Allah Maha mampu untuk memutar roda kehidupan kita. Dari yang miskin bisa menjadi kaya, dimampukan oleh Allah. Dari yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Dari yang punya masalah berat, masalah-masalah yang pelik, yang rumit, Allah Ta'ala, Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluarnya. Maka para jemaah, kalau kita saat ini masih merasakan begitu beratnya, atau begitu terasanya dampak pandemi, pandeminya sudah selesai, tapi dampak ekonomi, dampak di masyarakat begitu besar, ekonomi begitu sulit, mencari lapangan pekerjaan sulit. Ketika sudah bekerja mendapatkan upah begitu berat, tapi menghabiskan duit begitu mudah, uang seperti tidak ada nilainya. Maka kita jangan pesimis, kita jangan kecil hati. Allah mempunyai sifat al-wasi yang maha luas karunia-Nya. Allah adalah al-ghani yang maha kaya, yang akan mencukupi kebutuhan kita, akan mencukupi rezeki kita, akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Maka para jemaah, asalkan kita dengan selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah Maha segalanya, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita mengadukan semua permasalahan yang kita alami. Maka yakinlah seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Kita mau berdoa, kita mau berikhtiar, berusaha, dan kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Maka insya Allah kehidupan kita ke depan akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita harus ingat, Allah mampu memutar matahari yang beratnya 1 juta kali bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka jangan sampai kita mengecilkan Allah. Allah sangat mampu untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik, merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, merubah tatanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Insya Allah, semoga ke depan Allah berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekelumit khutbah yang sederhana ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga kita semua di akhir Ramadan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Allah berikan kemampuan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan kita sampai habis.
dan Allah berikan kita derajat yang muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.